Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa itu lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Disebut juga lensa positif atau lensa pengumpulan cahaya karena sifatnya mengumpulkan berkas cahaya yang datang sejajar ke satu titik fokus. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam, mirip seperti bagian bola. Disebut juga dengan cermin pengumpul berkas cahaya sejajar, sehingga berkumpul di satu titik fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Rita Pratiwi dengan NIM 857620267. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Uste Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum pada modul ke-7 dengan judul praktikum optik dengan tema sifat cahaya. Melakukan praktikum yang kedua lensa cembung dan cermin cekung. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum lensa cembung dan cermin cekung. Yang pertama ada lensa cembung, yang kedua ada cermin cekung, yang ketiga ada kertas HVS yang digunakan sebagai layar, yang keempat ada lilin, dan yang terakhir ada korek api. Untuk yang pertama yaitu percobaan pada lensa cembung. Rumus yang digunakan yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S lambda. F adalah jarak fokus lensa, S adalah jarak benda ke lensa, lalu S lambda adalah jarak bayangan ke lensa. Pada percobaan jarak benda, jarak bayangan, jarak yang kita gunakan yaitu untuk jarak bendanya 30 cm, maka jarak bayangnya yaitu 15 cm. Untuk jarak benda 20 cm, maka jarak bayangan ke lensa 20 cm. Pada jarak benda 15 cm, maka jarak bayangan 30 cm. Pada jarak benda 12 cm, maka jarak bayangan 60 cm. Hasil perhitungan kekuatan lensa adalah P sama dengan 100/F sama dengan 100/10 ditambah 10 dioptri. Pada lensa cembung, nilai jarak fokus F yang diperoleh tetap atau konstan meskipun posisi benda diubah-ubah. Lensa bersifat mengumpulkan cahaya sehingga bayangan nyata dapat ditangkap pada layar selama benda berada di luar titik fokus atau S lebih dari F. Semakin dekat benda ke titik fokus, semakin jauh dan semakin besar ukuran bayangan yang terbentuk. Lalu untuk kekuatan lensa bernilai positif, menandakan lensa bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Percobaan pada praktikum yang kedua yaitu percobaan pada cermin cekung. Kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S alfa. Untuk pengukuran jarak benda 24 cm, maka jarak bayangan yang terbentuk yaitu 12 cm. Untuk jarak benda 16 cm, maka jarak bayangan 16 cm. Untuk jarak benda 12 cm, maka jarak bayangan menjadi 24 cm. Untuk jarak benda 8 cm, maka jarak bayangan menjadi tak terukur, bayangan tak terbentuk. Lalu pada jarak benda 6 cm, maka jarak bayangan di belakang cermin itu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk cermin cekung, nilai jarak fokus F juga tetap atau konstan. Cermin bersifat mengumpulkan cahaya jika benda berada di luar fokus, terbentuk bayangan nyata yang dapat ditangkap layar. Jika benda di dalam fokus, bayangan bersifat semu. Sifat bayangan berubah teratur sesuai perubahan jarak benda dan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Untuk kesimpulan pada praktikum lensa cembung dan cermin cekung yaitu untuk lensa cembung bersifat mengumpulkan berkas cahaya yang melewatinya, memiliki jarak fokus positif
F sama dengan 100 cm dengan kekuatan lensa plus 10 dioptri. Sifat bayangan bersifat nyata terbalik diperkecil saat S lebih dari 2F. Nyata terbalik sama besar saat S sama dengan 2F. Nyata terbalik dan diperbesar F kurang dari S kurang dari 2F. Dan semu tegak diperbesar. Lalu pada cermin cekung bersifat mengumpulkan berkas cahaya yang dipantulkannya, memiliki jarak fokus positif F sama dengan 8 cm. Sifat bayangan bergantung posisi benda, nyata jika berada di luar fokus, semu jika berada di dalam fokus. Persamaan dan perbedaan keduanya memiliki sifat mengumpulkan cahaya, namun lensa bekerja berdasarkan pembiasan, sedangkan cermin bekerja berdasarkan pemantulan. Terima kasih.